Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wadzakirin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini. Allah izinkan kita hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, setelah kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan dua kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada kita semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang terdapat dalam bab haqquz zauji 'alal mar'ah, hak-hak suami atas istri. Sayangnya istrinya banyak yang enggak datang. Kayaknya mayoritas bapak-bapak ini ya. Ini berbeda di beberapa masjid, biasanya yang mayoritas ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar ayat Al-Qur'an terkait dengan hak suami atas istrinya terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 yang dinyatakan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain. Maksudnya Allah berikan kelebihan laki-laki dari seorang wanita. Wa bima anfaqu, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Fasolihatu, maka wanita yang soleh ialah qanitatun, mereka yang senantiasa taat
ya, taat kepada suaminya. Hafizatun, yang senantiasa memelihara dirinya, ya, lil ghaibi, pada saat suami tidak ada. Nah, itu ayat yang menjadi dasar tentang hak suami atas istrinya. Adapun hadis-hadisnya itu dimulai dari hadis yang ke-281. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun 'alaihi. Wa fi riwayatin lahuma idza batat al mar'atu hajiratun firasha jaujiha la'nat hal malaikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladzi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Luar biasa ini hadis-hadisnya Bapak Ibu ya. Hadis berasal dari Abu Hurairah. Idza da'ar rajulu, apabila seorang laki-laki, seorang suami, seorang laki-laki mengajak istrinya, memanggil istrinya, da'a ila firashihi, ngajaknya kemana? Ke ranjang. Firash itu kasur. Falam ta'tihi, lantas si istri itu tidak mendatanginya. Fabata ghadbana 'alaiha, fabata, lalu tidur, ya, suami itu ghadwana 'alaiha, disertai rasa malah terhadap istrinya. La'anat hal malaikatu, maka malaikat itu akan melaknat istrinya itu hatta tusbiha, sampai dengan pagi hari. Muttafaqun alaihi. Ini saya kira jelas ya. Jadi apabila suami mengajak istrinya ke kasur, tapi istrinya menolak sampai dengan suami itu tertidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa ajakan itu bisa bersifat vulgar, bisa juga bersifat isyarat. Ya. Jadi selama si istri itu tidak mendatangi suami atas ajakan baik berupa isyarat maupun panggilan yang tegas, ya sama, semuanya akan dilaknat. Ya. Nah, para ulama pun berpendapat yang dimaksud dengan firash di sini bukan tidur, tetapi suami meminta haknya kepada istrinya
untuk dilayani. Ya. Jadi istri tidak boleh menafsirkan yang dilaknat itu kan kalau diajak ke kasur. Ya, ke kasur saja. Jadi ini makna kiasan ila firasyihi itu ke kasur itu maknanya adalah suami meminta haknya ya kepada istri. Maka para ibu nih yang sudah bersuami, kalau suami meminta haknya kepada para ibu ini, segeralah tunaikan walaupun dalam keadaan yang berat. Beratnya seorang istri melayani suami itu akan memberikan pahala yang besar bagi seorang istri. Ya, pahalanya berlipat ganda. Ya, yang pertama adalah pahala melayaninya. Yang kedua adalah pahala jiddiyahnya, kesungguhannya, ya. Yang ketiga pahala karena lelahnya dia melayani suami. Maka yang harus lebih didahulukan ya, di atas segala kepentingan apapun pada saat suami meminta, maka tunaikanlah hak suami. Kapanpun itu, karena hadis ini, Bapak Ibu, hadis ini berbicara umum, tidak membatasi pada waktu. Ya, di sini tidak ada kata-kata apabila suami meminta kepada istrinya di malam hari, tidak ada. Ya, walaupun kata-katanya sampai dengan suami tidur lantas bangun di pagi harinya kan ya, itu berarti menunjukkan kepada malam hari. Tapi para ulama menyepakati bahwa hadis ini tidak muqayyad, tidak diikat oleh waktu. Jadi kalau mintanya pagi hari dan tidak dilayani di pagi hari, maka sampai dengan suami itu selesai marahnya kepada istri, barulah si istri itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepanjang suami bekerja dari pagi harinya, menjadi tidak semangat bekerjanya, menjadi lemah, begitu ya. Menjadi lemah karena menahan syahwat itu bagi seorang suami itu berat. Ya, bukan hanya pengaruhnya kepada fisik tapi juga kepada pikiran. Itu dibawa sampai dengan dia ke kantor bekerja, emosi kan begitu ya. Nah, sepanjang itu pula si istri itu tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dengan suami itu ridho ya. Mungkin di sore harinya suami datang lagi, meminta lagi misalkan. Karena kemarahan seorang suami itu bisa lama ketika haknya tidak dipenuhi. Lamanya itu karena pengaruh dari ininya, dari hormonalnya. Ya, jadi Bapak Ibu, apalagi bapak-bapak ini ya, kita ini seorang laki-laki yang bisa merasakan gitu ya. Ketika hak kita tidak ditunaikan oleh seorang istri, rasanya bagaimana gitu kira-kira ya. Ya, bahkan daripada marah di rumah, mending keluar aja begadang dah, misalkan begitu ya. Ngobrol dengan teman-teman itu untuk menghilangkan marahnya, ya, menghilangkan marahnya itu, ya, karena ternyata tidak bisa diobati dengan tidur, kecuali kalau kelelahan kemudian tertidur, kan gitu ya. Itu para laki-laki itu ya. Walaupun memang karakter laki-laki berbeda-beda. Ya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para istri untuk memiliki ketaatan kepada suami? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa suami itu
adalah yang dijadikan sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Itu dimulai dengan perhatian Allah yang sangat besar terhadap keluarga. Karena keluarga itu adalah batu bata pertama dari bangunan masyarakat. Ketika batu bata yang digunakan untuk membangun masyarakat itu batu bata yang berkualitas, batu bata yang kokoh, maka ya, masyarakatnya pun akan menjadi masyarakat yang kokoh, menjadi masyarakat yang berkualitas. Nah, karena keluarga itu sebagai batu bata pertama sebagai pembangun masyarakat, maka Allah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga itu sendiri. Maka hukum tentang keluarga di dalam Al-Quran itu menempati urutan yang pertama terbanyak yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam Al-Quran, hukum tentang keluarga. Di dalam Al-Quran kita akan dapati bagaimana Allah menerangkan tentang seorang laki-laki atau seorang wanita ya, yang sudah saatnya menikah, hendaklah dia menikah, kan begitu. Itu mulai dari sebelum menikah. Kemudian menikahnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada hubungan dalam keluarganya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun Allah mengatur tentang kalau terpaksa terjadi perpisahan, perceraian, talak ya. Bahkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimunculkan dalam satu surat tersendiri, namanya surat At-Tolak. Itu menunjukkan perhatian yang sangat besar syariat Islam, perhatian yang sangat besar dari syariat Islam terhadap masalah keluarga. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur struktur ya, keluarga itu. Ada seorang bapak, seorang ayah, ya, seorang suami, ada seorang istri, seorang ibu, ya, ada seorang anak, ya, anak laki-laki, anak perempuan, yaitu diatur sedemikian rupa. Maka kemudian dijelaskan di dalam hadis bahwa seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan seorang istri itu menjadi pemimpin dalam keluarganya ketika suami tidak ada. Istrilah yang punya kewajiban untuk menjaga keluarganya pada saat suami tidak ada. Nah, struktur itu dibangun secara harmonis agar tidak ada tumpang tindih dalam kehidupan keluarga yang itu nanti akan muncul dalam kehidupan masyarakat. Coba Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya satu keluarga si suami tidak berdaya secara posisi ya, itu dikuasai oleh istrinya ya, maka kehidupan itu pun memiliki pengaruh terhadap kehidupan di masyarakat ya. Ya bisa dibayangkan kalau di masyarakat para wanitanya yang lebih memiliki peran ketimbang para bapaknya. Ya. Di dalam sebuah hadis dinyatakan jika sebuah urusan diserahkan kepada wanita, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Itu dalam sebuah hadis dinyatakan seperti itu. Ya. Karena bukan berarti Islam melarang wanita untuk memimpin. Tetapi ketika
dalam struktur masyarakat itu masih banyak para laki-laki yang punya kompetensi, ya, banyak para laki-laki yang punya kompetensi, tapi kemudian dipimpin oleh para wanita, itulah yang ditunjuk oleh dalil tadi itu. Ya, tunggulah kehancurannya itu. Ini yang kemudian menjadi perdebatan di masa sekarang ini, ya, di mana para wanita menuntut adanya apa namanya? Kalau dulu kita kenal dengan emansipasi wanita. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah apa? Pengarus utamaan. Pengarus utamaan itu bahasa istilahnya apa Bapak Ibu? Ya. Hah? Yang menuntut bahwa posisi wanita dan laki-laki itu sama. Apa istilahnya? Gender, bias gender itu. Ya. Ya, bias gender. Ya. Jadi bias gender itu menuntut bahwa wanita itu sama dalam segala hal dengan laki-laki. Itu tuntutannya seperti itu. Dan itu punya efek. Ketika bias gender itu berkembang, maka hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam yang ternyata dianggap tidak seimbang, itu pun perlu untuk dikoreksi. Ya kan itu ya. Contohnya misalkan tentang waris. Ya, waris bagian wanita itu separuh dari bagian laki-laki, itu dianggap perlu dikoreksi. Ya, karena sekarang banyak wanita yang bekerja, banyak wanita yang menjadi tulang punggung, ya, ya punya dampak ya. Kita tidak akan sampai kepada diskusi yang itu ya, diskusi yang panjang itu. Tetapi betapa tatanan kehidupan masyarakat, strukturnya itu akan menjadi rusak manakala apa yang sudah diajarkan oleh syariat agama kita itu tidak kita patuhi. Ya, bahwa seorang wanita harus memiliki ketaatan kepada seorang laki-laki. Itu dimulai dalam kehidupan keluarga. Dari dalam skup yang terkecil itu adalah kehidupan keluarga. Maka tidak bisa dibalik, betapapun para wanita itu punya peran yang besar terhadap kehidupan keluarga, lantas wanitanya yang kemudian beralih menjadi pemimpin keluarga, padahal suaminya masih ada. Nah, struktur itu tidak bisa dibalik dalam syariat Islam. Dalam kelemahan seperti apapun seorang suami dalam kehidupan keluarga, maka suami tetap harus dijadikan sebagai pemimpin oleh keluarga itu. Jadi tidak diganti posisinya. Oh, karena istrinya yang bekerja, penghasilannya lebih besar, pinter, kan begitu ya. Ya, akhirnya si istri yang kemudian beralih menjadi pemimpin keluarga. Nah, tidak bisa begitu. Ya. Strukturnya tetap. Si istri walaupun memiliki kelebihan apapun dalam posisi berkeluarga, maka si istri itu harus menjadikan suami sebagai pemimpin. Kalau suami dianggap tidak cakap menurut istrinya, menjadi kewajiban istrinya lah untuk mengarahkan suami bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik. Tidak dengan si istri tetap harus menjadikan si suami sebagai pemimpin dalam keluarganya. Walaupun ada kasus yang terjadi si suaminya yang nggak pede. Jadi ada kasus begini Bapak Ibu, seorang wanita dan seorang laki-laki menikah. Nah, si istri itu punya kecenderungan studi yang baik. Karena sudah menikah, ya, si suami mengatakan kepada istrinya begini, udah kamu belajar yang baik, biar yang cari uang aku. Dia jadi seorang driver. Ya. Nah, si istri S1-nya bagus, lulus. Terus akhirnya ingin melanjutkan S2, kata suaminya, lanjutkan S2. Ya, biar aku yang biayain. Si istrinya S2.
selesai S2 diterima jadi dosen. Dosen ada tuntutan untuk S3. Kata suaminya, lanjutkan terus. Untuk urusan keluarga biar aku yang bertanggung jawab. Ya. Suaminya driver sebuah perusahaan ya. Nah, ketika istrinya jadi dokter, selesai jadi dokter, sesungguhnya si istri itu tetap memiliki ketaatan kepada suami yang tidak bergelar. Dan saat itu pendapatannya mungkin lebih banyak si istri. Tapi si istri ini mengingat bagaimana perjuangan suami ketika menyekolahkan dirinya dari sejak S1. Cuman si suami ini tidak pede. Punya istri seorang doktor, dosen, ya. Sementara dirinya driver. Akhirnya menceraikan istrinya. Punya anak satu. Menceraikan istrinya, walaupun si istri tidak mau dicerai. Ya, si istri tetap akan menjadikan si suami sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. Cuman karena suami gak pede, ya terjadilah talak, perceraian, dan si suaminya menikah dengan istri yang lain yang bahasa dianya sekufu dalam hal karir. Begitu artinya, ya tidak terlalu jomplang. Begitu. Itu ada kasusnya. Dan saya tahu begitu. Ya, saya tahu. Ya, dalam kondisi seperti itu, yaitu sebenarnya dikembalikan kepada masing-masing. Karena si istri sudah bagus sesungguhnya. Artinya dia tetap menghormati suami dalam keadaan apapun si suami itu. Ya. Tapi ada lagi kasus yang lain. Ini tragis ini. Ada seorang suami, ini beda ya, kebalikan dengan tadi. Ini seorang suami yang diminta oleh istrinya untuk fokus studi. Si istri mensupport, bahkan si istri mensupport keluarganya, kehidupan keluarga. Selesai S1, lanjut ke S2, lanjut ke S3. Nah, ketika sudah S3 itu, si suami ini datang ke saya meminta untuk dicarikan istri yang kedua. Nah, ya. Ketika saya tanya alasannya apa? Alasannya karena sudah tidak nyambung komunikasinya dengan istrinya. Karena istrinya hanya lulusan SMA. Ya, terus saya sampaikan, Anda dulu ketika belum bergelar didukung oleh istri begitu luar biasa agar Anda punya gelar. Sampai dengan Anda selesai S1, istri banting tulang bagaimana menjaga keluarga, bagaimana membuat stabilitas dalam keluarga. Ya. Tapi ketika Anda selesai S3 merasa bahwa Anda tidak nyambung komunikasinya dengan istri. Kira-kira yang salah siapa ini? Saya tanya sama beliau begitu. Dia tidak jawab. Tapi saya sampaikan yang salah Anda. Harusnya Anda itu mendidik istri terus. Walaupun istri tidak bergelar, tapi bagaimana bisa nyambung komunikasi dengan Anda ketika Anda sudah mencapai karir yang tertinggi. Karena si istri punya peran yang sangat besar. Nah, ketika Anda sudah sukses kemudian meninggalkan istri atau menduakan istri, ya, sementara istrinya masih punya kemampuan melayani Anda, itu menunjukkan egoisme Anda. Saya sampaikan begitu. Ini seorang dosen juga. Ya, jadi terjadi di dalam kehidupan kita, ya beragam peristiwa yang ada terkait dengan hubungan keluarga. Maka hubungan keluarga itu sangat kompleks. Begitu kompleksnya hubungan keluarga itu, maka seluruh anggota keluarga itu mestinya memiliki kepahaman terhadap posisinya masing-masing. Si istri harus punya kepahaman posisinya sebagai seorang istri, dia harus thalabul ilmi, mencari tahu, menambah wawasan bagaimana hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Begitu pula seorang suami. Dia harus paham tentang posisinya sebagai seorang suami,
maka dia harus thalabul ilmi, menambah wawasan tentang bagaimana hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Itu mestinya yang dibangun agar harmonisasi dalam kehidupan keluarga itu bisa dibangun. Nah, karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika masing-masing pasangan itu paham tentang posisinya, apa yang sudah Allah tetapkan melalui syariatnya, insya Allah tidak akan dilanggar. Mungkin tidak akan terjadi seorang suami yang menolak istrinya ketika suami meminta haknya, karena si istri paham dengan kewajibannya, kan begitu. Kan ada seorang istri nih, saya juga bantu ekonomi, saya juga harus melayani suami, emangnya saya apaan? Nah kan gitu ya. Ada yang punya egoisme seperti itu. Nah, secara syariat yang harus dipahami, istri yang seperti itu yang tidak memiliki ketaatan kepada suami, maka istri itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, idza batat al-mar'atu hajiratun firasa zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Seorang istri yang meninggalkan kasur suaminya, ya, maka Allah akan melaknat sampai dengan pagi harinya. Tadi sudah saya terangkan terkait dengan masalah waktunya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjang, ya, untuk berhubungan badan, berhubungan suami istri, kemudian si istri enggan memenuhinya, kecuali yang berada di langit murka kepadanya hingga suaminya ridho kepadanya. Ngeri nih ancamannya. Ya, para malaikat yang ada di langit, bahasanya begitu ya, makhluk-makhluk yang ada di langit. Ya. Dan kalau kita mendapatkan gambaran bahwa makhluk yang ada di langit itu banyak, termasuk salah satunya adalah malaikat, semuanya, ya, makhluk-makhluk yang ada di langit itu murka kepada seorang istri yang enggan diajak oleh suaminya, ya, untuk memenuhi hak dan kewajibannya, maka rugilah seorang istri itu, ya, rugi seorang istri itu. Karena dimurkai oleh seluruh makhluk sampai dengan si suami itu ridho. Dan suami itu ridho itu kapan? Batas waktunya tidak bisa ditentukan. Ya, karena ketika malam ini suami punya keinginan lantas tidak dipenuhi, bisa jadi besok harinya moodnya sudah hilang. Ya, moodnya sudah hilang. Malam harinya lagi moodnya masih belum muncul misalkan. Nah, sepanjang itu suaminya tidak ridho, maka dia tetap mendapatkan kemurkaan dari makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para wanita, ya, para istri, ya, para ibu dari anak-anak. Harus memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kewajibannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, la yahillu li imra'atin antasuma wa zaujuha syahidun illa biizni. Tidak halal, tidak benar bagi seorang istri melakukan puasa sementara suaminya ada dan tanpa izinnya. Jadi kalau suaminya ada di rumah, si istri mau puasa, hendaklah ia meminta izin kepada suaminya. Ya, besok aku mau puasa, boleh atau tidak? Kalau si suami tidak mengizinkan, kamu jangan puasa karena ayah ada di rumah. Misalkan gitu, karena aku ada di rumah. Maka si istri harus mentaati suaminya. Ini pada puasa sunnah ya. Pada puasa sunnah. Karena ketaatan dia kepada suami, pahalanya lebih besar ketimbang dia melakukan puasa sunnah pada saat suaminya ada di rumah. Nah, ini luar biasa nih.
Ketaatan kepada seorang istri saja bisa mengalahkan ibadah sunnah yang utama. Ya puasa itu kan ibadah sunnah utama kan begitu. Tapi itu saja bisa dikalahkan karena ketaatannya kepada suami. Kemudian dalam lanjutan kalimatnya, wala ta'zana fi baitihi illa biiznihi. Dan tidak halal bagi seorang istri mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya. Maka jangan pernah si istri itu memasukkan tamu ke dalam rumahnya pada saat belum mendapatkan izin dari suaminya. Ini perlu hati-hati ya. Kalau suaminya ada di rumah, melihat ada tamu yang ketok-ketok, dilihat, jangan langsung dibuka, tapi sampaikan kepada suami, ya itu ada tamu laki-laki. Kalau kata suami, dibuka saja, sampaikan ayah nggak ada. Ya si istri harus taat kepada suaminya. Ya, jangan dibuka pintunya, mau ketemu siapa? Mau ketemu bapak. Kata bapak tadi bilang kepada saya, kalau bapak nggak ada di rumah, begitu ya. Ini kan keliru, gitu ya. Ya tutupi, walaupun suami ada, karena suami tidak siap untuk menerima tamu. Mungkin pada saat itu dalam keadaan yang lelah. Ya ada di kamar, tapi suami lelah, tidak siap menerima tamu. Atau tidak usah dibuka rumahnya. Ya. Kan ada adabnya ya. Kalau kita sudah salam 3 kali, lantas tidak ada yang menjawab di dalam rumah itu, maka hendaklah kita kembali. Jangan kemudian kita dengar-dengar, oh ada orangnya di rumah kok. Oh, udah salam 3 kali, ketok-ketok kacanya. Wow. Ya, sebenarnya walaupun orangnya ada di rumah, itu orangnya berarti tidak siap menerima tamu. Ya kita harus pulang. Jangan memaksa kita minta diterima. Itu adab dalam bertamu. Dalam Al-Quran ada, Bapak Ibu ya. Dalam Al-Quran ada, diatur sedemikian rupa. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi betapa Islam itu memberikan proteksi yang luar biasa terhadap kehidupan keluarga, sampai-sampai hal yang sepele pun Islam tetap menjaga perasaan. Dalam hal tamu, Islam menjaga perasaan seorang suami. Maka suamilah yang harus ya memiliki otoritas ya. Siapa yang berhak ada di dalam rumahnya dan siapa yang tidak berhak ada di dalam rumahnya. Termasuk seorang istri kalau mau ngajak ibunya atau bapaknya tinggal di dalam rumah, satu rumah, itu harus tetap atas izin suami. Tapi suami juga tidak boleh egois ya. Masa bapak ibumu hidup di sini numpang? Tidak begitu juga. Ya, si suami tetap harus memiliki sikap bijak bahwa mertuanya itu juga adalah orang tua yang punya kewajiban untuk mendapatkan pemeliharaan dari anaknya. Tapi karena anaknya punya kewajiban taat kepada dirinya, maka dirinya itulah yang harus memiliki empati. Bagaimana ketaatan seorang istri kepada ketaatan seorang istri kepada orang tuanya itu diapresiasi oleh suami. Jadi si istri itu kan tidak bisa secara langsung
punya ketaatan kepada orang tuanya. Dia tetap taatnya harus kepada suami terlebih dahulu. Tapi suami inilah yang harus menjembatani bagaimana si istri ini memiliki ketaatan kepada orang tuanya. Kan begitu. Jadi si suami tidak boleh egois. Kalau kepada orang tuanya istri harus melayani. Tapi kepada mertuanya, jadi kepada orang tua istrinya sendiri, si istri dilarang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Itu egois namanya suaminya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya ini yang tadi sudah saya singgung tentang pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladiha. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya itu. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin ala ahli baitihi ya, dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladiha, dan seorang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suami dan anaknya. Maka kalian semua adalah pemimpin dan kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita bahas tadi tentang struktur dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana seorang suami dalam syariat kita ditetapkan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarganya, dan seorang istri akan menjadi pemimpin di rumah suaminya pada saat suaminya tidak ada. Dia punya kewajiban untuk memelihara aset-aset yang dimiliki oleh keluarga, dan dia mengambil keputusannya sesuai dengan kapasitasnya ketika suaminya tidak ada. Ya. Kalau sekarang sih gampang ya, mau diambil keputusan oleh seorang istri tinggal WA sama suaminya. Ya gimana ini ya, ada gini. Gitu. Nanti suaminya jawab. Sekarang gampang. Dulu nggak ada WA, nggak ada telepon, maka si istri itu harus memiliki kemampuan ijtihad dalam mengambil keputusan ketika suami tidak ada. Ya. Kalau sekarang lebih mudah karena komunikasi dengan suami lebih bisa direct, bisa langsung gitu ya. Kalau dulu kan tidak. Kita harus membayangkan dulu ketika teknologi ini belum ada, bagaimana beratnya si istri ketika menjadi pemimpin dalam keluarganya pada saat suami tidak ada. Karena pada saat itu harus ada keputusan yang diambil. Sampai ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ketika seorang suami itu pergi berdagang, suami berpesan kepada istrinya, kamu jangan sampai keluar dari rumah sampai dengan aku kembali. Suami begitu. Ya, suaminya berdagang tuh. Nah, terus adiknya si istri ini datang menyampaikan kalau ibunya sakit. Si istri ini bilang, aku sudah berjanji kepada suamiku untuk tidak keluar rumah. Sampaikanlah kepada ibu mohon maaf, aku belum bisa nengok karena suami sedang tidak ada di rumah. Sementara suami berpesan kalau aku tidak boleh keluar dari rumah. Terus adiknya pulang. Terus adiknya bilang balik lagi, kalau ibu kritis. Si istri tetap tidak mau keluar dari rumah karena memegang amanah dari suaminya. Si adiknya pulang lagi, sampai dengan si adiknya ngabari lagi kalau ibunya meninggal dunia. Si istri pun tetap tidak menengok ibunya karena menjaga amanah suaminya. Nah, ketika suaminya datang, disampaikanlah itu kepada suaminya, dan adiknya itu merasa si istri ini telah menganiaya keluarganya, atau si suami ini telah menganiaya keluarganya karena tidak mengizinkan istrinya untuk keluar urusan keluarga istrinya. Terus dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Ketaatan dia kepada suami itulah yang mengampuni dosa-dosanya atas kezolimannya terhadap keluarganya. Dia tidak hadir, tidak menengok ibunya, ya tidak hadir dalam pemakamannya,
itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya kepada suami. Ya itu kan begitu luar biasa. Itu dulu ketika teknologi belum berkembang. Kalau sekarang ada peristiwa begitu, suaminya ngantor keluar kota tinggal WA, ya ini ibu sakit ya, aku boleh nggak nengok ibu? Nah, kan gampang sekarang kan gitu ya. Ya, dengan teknologi ini sesungguhnya kita ini dimudahkan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kita di dalam memenuhi syariat agama kita. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis yang terdapat dalam bab ke-35 masih ada beberapa hadis yang dimuat oleh penyusun buku ini di dalam bukunya, tapi kita tidak bisa membahas seluruh hadis yang ada dalam bab 35 ini dalam satu kali pertemuan. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kajian-kajian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu sudah masuk Isya, saya cukupkan kajian pada kesempatan malam hari ini sampai di sini, dan saya mohon izin Bapak Ibu, saya tidak sholat Isya di sini. Saya akan menunggu waktu azan sampai dengan qomat dalam perjalanan menemukan masjid yang terdekat. Saya harus mengisi di Condong Catur ya, di belakang terminal Condong Catur ya, karena perjalanannya agak lumayan dan saya mohon izin makanya untuk lebih mendekati ke lokasi salat Isyanya. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.